Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menanti dari kelas B Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas tentang daya dukung lingkungan. Baik, kita masuk kepada pengertian dan konsep daya dukung lingkungan. Nah, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian peralihan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Yang kedua yaitu menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Yang ketiga yaitu mengembangkan metode menebang dan memproses yang efisien serta pendaur ulangan. Yang keempat yaitu melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam. Nah, konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini adalah adanya asumsi bahwa ada suatu jumlah populasi yang terbatas yang dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Masuk kepada jenis-jenis daya dukung lingkungan yang terdiri dari daya dukung ekologi dan daya dukung ekonomi. Nah, yang pertama yaitu daya dukung ekologi. Daya dukung lingkungan atau ekologi yaitu perbandingan antara jejak ekologi dan biokapasitas. Dan yang kedua yaitu daya dukung ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi merupakan salah satu target pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun dari pihak entrepreneur. Salah satu kata kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah investasi. Kemudian menguraikan komponen daya dukung lingkungan yang terdiri dari kapasitas penyediaan dan kapasitas tampung limbah. Nah, daya dukung lingkungan hidup terdiri dari dua komponen, yaitu kapasitas penyediaan dan kapasitas tampung limbah. Oleh karena itu, kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 pendekatan, yaitu kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan, dan yang terakhir yaitu perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Sekian.